Jamaah rahimakumullah. Selain itu apa? Karakter orang yang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya senang, bukan hanya gembira, tapi apa? Dia selalu dalam kondisi yang suci. Posisi yang bersih. Karena apa? Karena surga adalah tempat yang suci, tempat yang bersih. Maka karakter orang yang akan mendapatkan surganya Allah apa? Harusnya dia pelihara kesucian dirinya. Dia jaga dirinya, mulai dari pembicaraannya, akal pikirannya, bahkan rezekinya dia jaga dari mendapatkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter. Maka harusnya kesucian dirinya dia jaga, mulai dari kepribadian dirinya dia jaga untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya kesucian itulah yang akan mendapatkan, yang layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah tempat yang suci. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, orang yang tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena tempat yang suci, tempat yang senang, tempat yang membahagiakan, maka di sana nanti kebahagiaan itu luar biasa. Orang tidak perlu ada yang buang air besar, tidak perlu ada yang buang air kecil, tidak perlu lagi ada yang ngantuk capek segala, semuanya hilang. Kenapa? Surga adalah tempat kebahagiaan. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Komentar Mas John Religi. Komentar Mas John hadir dalam sesi tausiah singkat menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik sahabat Komentar Mas John, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Kali ini dalam judul Karakter Penghuni Surga. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita sudah memasuki minggu akhir, bahkan beberapa hari ke depan kita akan menemui hari raya Idul Fitri. Karena kita sudah di akhir dari bulan suci Ramadan. Ketika akhir Ramadan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, semuanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah yang paling kita nantikan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sebuah tuntunan kepada kita bahwa ketika kita berpuasa, maka akhir dari ibadah puasa itu kita diminta untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Allah berikan surganya dan pintu surga terbuka luas dengan seluas-luasnya. Maka kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ridhonya Allah, ampunan Allah itu diperoleh dari amaliyah selama Ramadan kita. Ingat, Allah perintahkan wasari'u, segeralah kalian mencari ridho Allah, mencari ampunan Allah. Artinya apa?
Ampunan Allah itu bukan ditunggu. Ampunan Allah itu dicari, dituntut. Sama seperti kita mencari amaliyah untuk mendapatkan rezeki. Kita untuk mencari makan, kita mencari, kita berusaha, kita berikhtiar. Ketika kita ingin mendapatkan uang, kita ikhtiar semaksimal mungkin. Begitu juga ketika ingin mendapatkan ampunan Allah, kata Allah, wasari'u ila magfirah. Hendaklah kalian cari, hendaklah kalian peroleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, ketika ampunan Allah itu sudah kita peroleh, apa yang kita dapatkan? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wa jannatin, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah impian semua makhluk Allah. Itulah impian semua manusia. Dari mulai yang hina bagaimanapun sampai manusia yang derajatnya paling tinggi. Semuanya mendapatkan itu Allah. Semuanya inginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin menjelaskan, ingin mendapatkan karakter-karakter para penghuni surga agar dia mendapatkan pintu kunci mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penjelasan secara real untuk orang-orang yang mendapatkan surganya Allah. Di antaranya adalah bagaimana ketika dia beramal, amalnya sholihat, yaitu amalnya amal yang baik, yang amal baiknya itu hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mendapatkan surganya Allah. Tapi ketika dia beramal, dia melakukan ibadah, tapi ibadahnya karena orang lain, karena tuntutan duniawi, jangan-jangan kita tidak mendapatkan ridhonya Allah dan tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, surga itu adalah bagian dari tempat kesenangan. Maka seharusnya ketika orang itu mendapatkan surga dan dia ingin mendapatkan surganya Allah, dia selalu hidup dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Artinya apa? Dia harus optimis untuk mendapatkan kebahagiaan itu dan dia berikan kebahagiaan itu juga kepada orang lain. Bahagiakan orang lain, senangi orang lain, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, itu juga bagian dari pintu dan kunci pintunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Selain itu apa? Karakter orang yang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya senang, bukan hanya gembira, tapi apa? Dia selalu dalam posisi, dalam kondisi yang suci, posisi yang bersih. Karena apa? Karena surga adalah tempat yang suci, tempat yang bersih. Maka karakter orang yang akan mendapatkan surganya Allah apa? Harusnya dia pelihara kesucian dirinya. Dia jaga dirinya, mulai dari pembicaraannya, akal pikirannya, bahkan rezekinya dia jaga dari mendapatkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter. Maka harusnya kesucian dirinya dia jaga, mulai dari kepribadian dirinya dia jaga untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya kesucian, itulah yang akan mendapatkan, yang layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah tempat yang suci. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, orang yang tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena tempat yang suci, tempat yang senang, tempat yang membahagiakan, maka di sana nanti kebahagiaan itu luar biasa. Orang tidak perlu ada yang buang air besar, tidak perlu lagi ada yang buang air kecil, tidak perlu lagi ada yang ngantuk, capek segala, semuanya hilang. Kenapa? Surga adalah tempat kebahagiaan, tempat bersenang-senang. Kalau kita ingin mendapatkan itu semuanya, bukan nanti mencarinya, tapi ini, saat ini, di dunia ini tempat mencarinya. Tempat kebahagiaan itu kita dapatkan dari maksimal usaha yang kita dapatkan hari ini. Kalau kita maksimal memperolehnya, maka Allah berikan juga pahala yang maksimal untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, pertanyaannya, kalau orang di surga itu tidak ada lagi buang air besar, tidak ada lagi buang air kecil, tidak ada lagi keringat, tidak ada capek, tidak, kemana larinya? Maka Allah memberikan penjelasan, yaitu orang yang segala makan dia makan, segala macam dia makan, segala macam dia minum, kemudian dia keluarkan semuanya apa? Dalam bentuk keringat.
yang kata Allah ganti keringatnya seperti aroma minyak misik. Masya Allah, subhanallah. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan jatah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita beramal semaksimal mungkin dan ridho Allah menyertai amaliyah kita. Mudah-mudahan ini yang sampaikan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Komentar Majan, al ilmu bila amalin kasajarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka balighul ani walau ayah. Sampaikanlah ilmumu kepada sesamamu walaupun kamu bisa hanya 1 ayat. Demikianlah kajian singkat bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Sekian, selamat menantikan waktu berbuka. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.